Saya ngelus dada. Saya sih kenal dengan orangnya ini. Ya, kenal, tapi ya kenal begitu saja ya. Begini ya. Pendeta membunuh wanita becak kayu. Nah, supaya ini ya. Pendeta bunuh wanita di becak kayu. Ya. Ada seorang pendeta ya dari Gereja Bejat Indonesia ya. Gereja Bejat Indonesia ini punya pendeta ya. Saya sebenarnya ya tahulah ya, karena salah satu ciri khas pendeta ini kepalanya pelontos, saudara ya. Usianya berarti sekarang sekitar 40 tahunan itu. Dulu memang dia aktivis di Gereja Bejat Indonesia. Dia membunuh seorang wanita. Wanita ini adalah pemuji atau sering disebut singer atau disebut penari. Biasanya pakai rok mini. Ya, lalu dibunuh di satu apartemen, lalu dibuang di tol Becak Kayu, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Ini tol jarang dipakai, saudara. Saya sekali dua kali pernah lewat tol ini. Jaraknya pendek, bayarnya setahu saya 14.000. Jadi ketika kita masuk, ya ampun cuma segitu bayar 14.000 kalau nggak salah. Makanya jarang orang mau lewat di situ. Ya, Bekasi Cawang Kampung Melayu, tol Becak Kayu. Itu tubuh wanita itu diangkut ya dari apartemen pakai troli, lalu dibungkus, tentu saja di situ seperti gede gitu, di lift, ketahuan semua di lift ya toh. Banyak orang lihat, CCTV banyak lihat. Ya ini si butak ini lupa nutupin kepalanya pakai topi kayak apa gitu. Ya. Lalu mentornya ngomong, "Ya benar, ini memang dulu anak buah kami di gereja X gitu, di wilayah X." Ya. Mentornya dari gereja bingung, kok gereja bingung? Dulu gereja bingung Indonesia, sekarang Gereja Bejat Indonesia ya. Ini gereja memang bejat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bayangin, itu wanita ditaruh di apartemen, udah pasti mereka urusan bawah perut dulu. Ya, urusan bawah perut dulu, habis itu dibunuh. Itu ya, pendeta iblis saya bilang dari Gereja Bejat Indonesia. Ya, mentornya itu si GL itu ngakuin dia ya. Wah, itu gereja bejat, Pak. Betul bejat ini gereja. Ya. Saya dulu juga masuk di sana, makanya saya keluar. Salah satunya ya memang saya tahu oleh kuasa Roh Kudus, saya tahu ini bejat ini. Gereja seperti ini. Tapi pemerintah diem saja, ya, Departemen Agama juga diem saja. Berbagai kasus ya toh yang menikahkan si cantik juga dari gereja ini. Ya. Terus penghujatan ya toh penista agama juga dari gereja ini ya. Bapak Ibu Saudara semua tahu ini COVID kan baru saja selesai, terus istilahnya baru saja mulai mereda lah ya. Selesai bener sih belum ya. Gereja baru mulai bangkit, mulai ada aktivitas gereja fisik. Itu mereka, kalau kami enggak ya. Mereka mulai ada gereja fisik, baru mulai ada saja sudah terjadi pembunuhan gara-gara itu singer biasanya pakai rok mini. Usia laki-lakinya sekitar 40. Mungkin usia perempuannya juga di atas 30, udah nggak jadi singer sekarang. Udah nggak jadi pemuji, penyanyi, penari yang pakai rok mini. Ya. Dan itu diakui oleh mentornya GL ya. Saudara-saudara, bejat ini gereja ya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu ya. Kalau saya jadi dirjennya udah tak bekukan ini sinode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian,
beberapa hari ini publik dihebohkan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang pendeta ya, yang bernama Rudolf Topping ya. Sementara korbannya itu inisialnya kalau tidak salah ARY atau yang biasa dipanggil dengan Ica. Peristiwa ini benar-benar menghebohkan ya, selain karena pelakunya itu adalah seorang tokoh agama, bahkan beberapa kali mengisi sebuah seminar bertema kekeluargaan ya, bertema keluarga, yang menjadikan peristiwa ini menarik karena terekam ya, detik-detik pasca kejadian dengan begitu tenang pelaku itu membawa korban dalam sebuah troli ya, terekam dalam tangkapan layar atau video di sebuah lift dengan kondisi yang sangat tenang, bahkan beberapa kali melempar senyum kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau melihat peristiwa ini ya, kalau menurutku sudah cukup pantas untuk dijerat dengan pembunuhan berencana, karena memang apa yang terjadi itu diindikasikan kuat bermula dari sebuah perencanaan yang sangat matang ya. Bagaimana dia mengajak korban ke sebuah tempat, yaitu di salah satu apartemen di Jakarta Pusat, kemudian dilakukan dengan begitu tenang. Bahkan kalau sesuai dengan informasi yang kita terima, pelaku ini sebelumnya mencari semacam tutorial ya di sebuah konten ya, atau di internet begitu, bagaimana cara menghabisi orang itu tanpa bersuara ya, tanpa menimbulkan kebisingan begitu. Dan sekali lagi menurutku ini sudah pantas untuk dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Dalam pasal pembunuhan berencana itu ada beberapa indikasi ya. Yang pertama itu melalui sebuah perencanaan. Yang kedua itu dilakukan dengan keadaan tenang begitu, karena memang sudah terplanning. Yang ketiga itu ada jeda waktu pelaku itu bisa membatalkan rencananya. Yang keempat itu ya tentu saja dia sudah menyiapkan bagaimana menghilangkan jejak. Dan ini sekali lagi sudah cukup pantas untuk dijerat kepada pelaku pembunuhan tersebut ya. Dan tadi pagi Polda Metro Jaya sudah menggelar konferensi pers dengan menghadirkan pelaku atau tersangka ini, yang kita lihat ya dalam kondisi tertunduk, mungkin menyesali apa yang dia lakukan. Dan teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa ini ya, sesuai dengan informasi yang ada, cara pelaku itu memperdaya korban itu dengan satu bujuk rayu yang luar biasa halus ya. Dia mengajak korban dengan dalih atau dengan alibi akan membuat konten prank yang disponsori oleh pihak tertentu begitu ya. Jadi dengan dalih konten prank, korban kemudian diikat. Tetapi ternyata setelah diikat kedua tangannya dan kakinya, bukannya konten prank yang dibuat, tetapi langsung dilakukan pembunuhan ya dengan cara mencekik. Maksudku ini bisa untuk diambil hikmahnya itu, jangan sampai dengan dalih apapun dan kepada siapapun termasuk kepada orang terdekat kita mau diposisikan dalam suatu keadaan yang kita itu tidak bebas melakukan apapun begitu, dalam situasi yang membahayakan diri kita atas nama apapun ya. Contohnya seperti ini, dengan dalih konten prank, tangannya diikat, kakinya diikat, dan yang terjadi akhirnya peristiwa pembunuhan. Ini satu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah kita mau diposisikan pada situasi yang membahayakan diri kita ya. Mending kita suudon aja lah kalau diajak yang seperti ini. Dan yang menarik teman-teman, seperti video yang tadi ya, biasalah beberapa kalangan itu memang telah bersuara terhadap persoalan ini,
baik dari praktisi hukum maupun kalangan-kalangan yang lain ya. Tapi kali ini aku tampilkan tadi pendapat dari Pak Henry Tandianta ya, salah seorang pendeta yang yang kita kenal dengan pendeta very clear, yang begitu mengecam peristiwa yang terjadi ya. Dan sekali lagi dia menyindir satu sinode gereja yang dia plesetkan ya dengan gereja bejat Indonesia. Bahkan dengan tegas dia mengatakan seharusnya Dirjen Bimas Kristen menutup sinode ini, Kementerian Agama menutup sinode ini, karena menurut dia banyak sekali figur-figur bermasalah yang terlahir dari sinode ini. Kalau itu sih urusan dari Henry Tandianta. Setidak-tidaknya protes dari kalangan gereja sendiri itu, kalau menurutku ya, membuktikan bahwa klaim Roh Kudus yang berada pada diri pendeta itu nonsen ya. Kalau umat Islam tidak pernah mengklaim dirinya itu ada Roh Kudus, tidak. Tetapi ketika ada figur yang mengklaim dirinya penuh dengan Roh Kudus, tetapi pada faktanya terjadi peristiwa-peristiwa yang kejahatan-kejahatan yang luar biasa, klaim adanya Roh Kudus itu tentu patut kita pertanyakan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.